Sebesar kasih setia. Kristus jadi sempurna, hingga kami semuanya sejiwa, kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Selamat petang sahabat-sahabat sesawi di mana Selamat petang Romo. Selamat petang Romo. Berkah dalam. Dalam Romo. Salam sehat untuk kita semua dan salam gembira dalam cinta Tuhan. Amin. Amin. Saudara-saudaraku, Mas Hengki memanggil saya untuk bersama-sama sahabatku semua Ekaristi Jumat pertama pada hari ini. Di kolese kami, hari ini ada 3 kali misa. Yang ketiga adalah petang ini. Meskipun umatnya berjauhan. Saya tidak mengenal satu sama lain, sahabat-sahabatku semua ini, tetapi saya percaya kita disatukan dalam semangat yang sama dan serupa. Bahwa kita memiliki spiritualitas Ignatian, seberapapun besar dan kayanya, namun kita diundang dalam nama Yesus untuk berpartisipasi dalam missio Dei, perutusan Allah, perutusan Tuhan atas hidup kita, dalam keluarga, tempat kerja, dan masyarakat di mana kita dipanggil dan diutus. Oleh karena itu, saudaraku, bersama intensi-intensi yang kita sebutkan tadi, dibacakan di muka, marilah kita hening sejenak, menyampaikan intensi pribadi kita, seraya mengucap syukur bahwa rahmat Allah itu selalu dilimpahkan kepada kita, dan dalam kelimpahan itu ternyata tersimpan pula kerapuhan. Dalam kerapuhan seringkali timbul dosa dan kesalahan. Maka marilah kita sekali semua dosa-dosa kita itu supaya kita semakin pantas dalam Ekaristi petang hari ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Yesus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa, pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat teladan kerendah hatian putramu, kami berani merendahkan diri untuk berpegang pada sabda. Semoga Engkau berkenan menerima penyerahan diri kami, sehingga kami pun mampu melaksanakan karya agungmu bagi sesama di dunia ini.
dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Amin. Bacaan dari Nubuat Nahum. Lihatlah di atas gunung berjalan orang yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah pesta-pestamu, hai Yehuda, bayarlah nasarmu. Sebab orang dursila takkan datang lagi menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Sungguh, Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel. Sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan orang-orangnya. Celakalah kota penumpah darah itu. Kota itu seluruhnya dusta belaka, penuh dengan barang rampasan, tak henti-hentinya menerkam. Dengar lecut cambuk dan derik roda. Dengar kuda lari berderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang. Pedang bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Mayat tidak habis-habisnya, orang-orang jatuh tersandung pada mayat. Aku tamparkan aib ke atasmu, akan menghina engkau dan membuat engkau menjadi tontonan. Semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan Dikau, serta berkata, Niniwe sudah hancur. Siapakah yang meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari pelipur lara untuk dia? Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula yang menghidupkan. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula yang menghidupkan. Dekatlah sudah hari bencana bagi orang-orang jahat. Dan segera datanglah apa yang telah disediakan bagi mereka. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umat-Nya dan akan merasa sayang akan hamba-hambanya. Referen, Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula yang menghidupkan. Lihatlah sekarang bahwa akulah Tuhan, tiada Allah kecuali aku. Akulah yang mematikan, aku pula lah yang menghidupkan. Aku telah meremukkan, tetapi aku pula lah yang menyembuhkan. Referen, Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula yang menghidupkan. Apabila aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat, apabila tanganku menjalani hukuman, maka aku akan membalas dendam kepada lawanku dan mengadakan pembalasan kepada yang membenci aku. Referen, Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula yang menghidupkan. Tuhan pula yang menghidupkan. Pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya,
Haleluya. Berbahagialah orang yang dikejar-kejar karena taat kepada Tuhan, sebab bagi merekalah kerajaan Allah. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu. Dan Dan bersama bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh, di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Saudara-saudariku terkasih dalam Tuhan, dalam Injil ayat pembuka dengan jelas disebutkan, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Renungan saya akan berpijak pada ayat ini saja. Setiap orang, tentu saja bagi pendengar-pendengar dan pengikut Yesus dan kita semua, ini juga relevan untuk merenungkannya. Setiap dari kita memiliki tragedinya masing-masing, dalam bahasa negatif, tapi di sini disebut salibnya. Kita memiliki lights and shadows. Ada kegembiraan dan ada pula kepedihan, kekelaman. Dan setiap dari kita, ada yang sudah senior, ada yang medior, atau ada yang junior, tentu punya pengalaman yang bervariasi sesuai dengan perjumpaan dan juga apa yang kita ampu. Apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan itu juga membawa lights and shadows sendiri. Dan bagaimana aku menghadapi itu? Apakah itu bagian dari salibku atau itu bagian dari pengalaman batinku yang eksistensial sehingga juga menjadi bagian dari perjalanan panggilanku juga. Setiap dari kita pasti punya personality problems, ada masalah keluarga, family problems, ada financial problems, ada workplace problems, ada relational problems, ada macam-macam masalah. Tidak sama satu sama lain. Tetapi
Bagaimana kita menyikapi teman sahabat-sahabatku yang bijak ini, yang sudah kenyang pengalaman dalam dunia yang real ini, tentu saja punya clue, punya kunci masing-masing untuk menanggapinya, untuk menyikapinya. Memanggul dengan setia, itu yang diharapkan. Kalau di belakang saya ini ada salib. Tentu saja memanggul sampai berdarah-darah ini juga panggilan kita. Saya sebagai Yesuit harus siap-siap sedia memanggul salib yang mungkin tidak saya kendaki, tetapi datang. Dengan sahabat-sahabatku semua juga punya pengalaman serupa, saya juga. Ada pengalaman yang tidak tiba-tiba merasuki saya setelah terbuka, entah itu kegembiraan, entah itu juga kekelaman, kepedihan. Namun, saya punya sahabat, nggak tahu Mas Hengki yang mengundang saya itu hadir atau enggak. Saya terkesan dengan cara dan pola hidupnya, selalu memperlihatkan kegembiraan. Meskipun saya percaya bahwa di situ ada masalah keluarga juga, membangun, tetapi selalu ada keceriaan, ada entusiasme, ada gairah untuk menghadapi itu dengan senyum. Tidak pernah saya melihat bahwa ada kedukaan di situ. Bisa ditaruh ke belakang, bisa disembunyikan, tetapi tidak terokupasi pada kegelapan itu. Menampakkan keceriaan dan kegembiraan yang wajar. Saya punya sahabat lain. Saya terkesan dengan apa yang ditulis oleh Romo Sindu. Salah satu cupliannya adalah milik gendong lali. Sahabat saya ini dulu adalah pegawai BUMN. Tetapi kemudian dia pilih resign dari situ dan wirausaha. Berhasil luar biasa bagus. Ekspansinya begitu cepat. Tetapi tiba-tiba karena optimisme dalam bisnis itu begitu menggebu-gebu, bisnis properti meremukkannya. Akhirnya ambruk. Usahanya berkeping-keping, rumahnya sampai didol. Ini pengalaman. Jadi kadang-kadang kita itu harus tahu batas. Milik itu bisa menjadikan kita lupa bahwa ada batas tertentu yang bisa kita ampuh dan bisa kita laksanakan. Nah, merefleksikan diri atas kemampuan sejauh mana saya bisa mengampu itu, bahwa rahmat Tuhan itu bekerja dalam diri saya, tetapi juga dalam keterbatasan diri saya, itu harus selalu kita sadari. Nah, saya percaya pada Sesalius ini punya pengalaman-pengalaman pengulangan batin yang luar biasa, yang menjadikan kita semakin cermat dan peka, menangkap, menanggapi, dan mengerti gejolak batin, tetapi juga gejolak kehidupan kita. Hal mengikuti Yesus, karena di sini harus dan mengikuti aku, memikul salibnya dan mengikuti aku. Saya teringat ketika ikut pelatihan di Jatiluhur beberapa tahun lalu. Salah satu latihannya adalah harus canoeing, tandem. 2 orang harus sepakat, satu di depan kadang-kadang, pada satu seri, satu di belakang. Dan pada giliran saya di belakang, saya habis makan siang, saya itu tidak mengikuti yang ada di depan, yang mestinya menentukan arah, tetapi melawan arah, sehingga tidak maju-maju, tidak hanya berputar-putar. Ketika saya hanya mengikuti diri sendiri, kadang-kadang tujuan bersama itu lupa. Saya mau mengikuti siapa? Mestinya saya mengikuti ada yang di depan saya agar tujuan tercapai. Tetapi justru itu, dalam upaya melatih dari menganoing itu tadi, saya menjumpai kadang-kadang ada speedboat jalan. Tidak percaya diri. Pengalaman seperti ini ternyata pada pengalaman batas kemampuan juga
maka saya kadang-kadang harus berserah diri mengikuti pada yang saya imani, tidak menggugukan PDW. Itu maksud saya. Kalau enggak, maka saya bisa jadi terjerumus pada bidang yang tidak saya kehendaki. Maka saudara-saudaraku dan sahabatku, sesawius, apa yang membuat saya tetap mengikuti Yesus, itu kiranya bisa dibagikan dalam pengalaman hidup kita. Orang-orang dan sahabat-sahabat hebat ini tentu saja punya pengalaman terus mengayuh, terus mendayung, dan terus menggerakkan roda kehidupan, tapi di sana gelombang dan ombak itu selalu bisa datang di kanan kiri kita. Tetapi saya yakin keteguhan hati, sebagaimana dalam bacaan Nehemia tadi, Nahum, kita diingatkan bahwa poranda itu bisa terjadi, tetapi kalau orang sampai, saya dilihat sini, Ninive sudah hancur, siapa yang akan meratapi dia? Dari manakah aku akan mencari pelipur lara untuk dia? Tidak lain dan tidak bukan adalah kepada Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus, yang hari ini kita damba, agar hati kita dipenuhi dengan hatinya, dan kemurahan hatinya juga meluber pada kemurahan hati kita, supaya kita berbagi kasih karunia pada sahabat dan teman-teman, baik di rumah, tempat kerja, maupun masyarakat. Selamat merayakan dan merasapi kasih Yesus yang luar biasa itu. Amin. Saudara-saudariku, kita teruskan dengan doa permohonan. Meskipun tadi sudah dibacakan, kiranya kalau ada intensi khusus, kami persilahkan. Saya ingin berdoa bagi sahabat saya yang 8 hari lalu meninggal dunia, Eko Budi Purwanto. Semoga karena belas kasih Allah, dia dimuliakan di surga dan keluarganya dikuatkan oleh kasih setia Tuhan. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi salah satu anggota keluarga yang sedang sakit setelah menjalani operasi saluran uretra, semoga Bapa menyembuhkan dan memulihkan yang sakit setelah menjalani operasi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Bagi semua para biji sesawi, ya Bapa, semoga Engkau senantiasa melimpahkan berkat kesehatan dan semangat yang tinggi dalam menjalani dunia pendidikan dan kerja. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Tuhan. Bagi seluruh keluarga besar paguyuban yang sedang sakit, ya Bapa, berilah semangat mereka agar dapat menjalani sakitnya dengan penuh iman dan percaya bahwa Yesus adalah Sang Penyembuh. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami Tuhan. Doa kami ya Tuhan. Bagi anggota kami, ya Bapa, semoga Engkau memudahkan jalan agar dapat terjual unit apartemen di Grand Kamala Lagoon. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami Tuhan. Bagi para donatur, dukung panggilan, para seminaris, dan novis SJ, ya Bapa, semoga Engkau melimpahi damai dan sejahtera. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami Tuhan. Bagi anggota kami yang sedang membangun usaha, ya Bapa, berilah kelancaran dalam membangun tempat usaha. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami Tuhan. Doa kami, ya Tuhan. Bagi almarhum Ibu Katarina Endang Sri Widuri, Ibu mertua Mas Prantara dan Ibu kandung Mbak Margareta Subrayanti, yang Engkau pada 31 Juli yang lalu. Semoga Bapa memberi kedamaian abadi buat Ibu Katarina Endang Sri Widuri dan tempat yang layak di sisi-Mu. Dan
Bagi para anggota keluarga yang baru saja meninggal, semoga Engkau terima dalam kerahiman ilahi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah kami ya Tuhan. kami, ya Tuhan. Bagi kita semua, Bapa, kami bersyukur atas anugerah yang telah kami terima. Semoga dengan talenta, bakat, dan anugerah yang sudah kami terima dari-Mu bisa menjadi saluran berkat bagi semua orang. Marilah kita mohon. Kabulkanlah. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Marilah kita hening sejenak untuk menyampaikan doa pribadi kita masing-masing. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Murah, semoga karena kebaikan dan belas kasih-Mu, Engkau berkenan mengabulkan doa-doa kami ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan Amin. persembahan kita. Pujilah. Berdoalah saudari-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini Terima kemuliaan Tuhan dan selamatkan kita serta segala yang kudus. Allah Bapa yang Maha Kudus, kuduskanlah persembahan ini dan terimalah pujian syukur kami untuk mengenangkan kurban salib Kristus Putramu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama kamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Tuhan kami marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami.
Kami bersyukur kepadamu, Allah Bapa yang Maha Mulia dan Murah Hati. Kami melurkan Dikau sumber segala kebaikan dan cinta kasih. Engkau menanam daya cinta di dalam hati manusia, dan dimanapun orang saling mencinta, Engkau menampakkan dirimu di dalam mereka. Engkau mengasihi kami manusia lebih daripada seorang ibu menyayangi anak kandungnya. Kasih sayangmu terhadap kami itu telah Engkau menyatakan dalam diri Yesus, hamba-Mu yang setia, saudara. Dia rela menanggung maut yang mengerikan guna menghidupkan dan membahagiakan kami. Oleh sebab itu kami bersyukur kepadamu dan memuliakan Dikau bersama seluruh umat pilihan-Mu di surga dan di dunia yang tak henti-hentinya berseru. Kudus, Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan. Kamu tuh baru pulang dari tadi siang, itu baru pulang. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami rasakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun dari satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra, dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia. Bagi Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Kita teguhkan pujian syukur kita ini dengan mengucapkan doa yang diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, Kami yang ada di surga, muliakanlah nama-Mu,
datanglah kerajaanmu, Jadilah kehendak-Mu jadilah bumi kehendak-Mu dalam surga. atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan dan kami. ampunilah kesalahan kami, seperti kepada kami, yang bersalah kepada kami. Masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dan yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan kuasa untuk selama-lamanya. Semoga damai Tuhan kita Yesus Kristus selalu bersama Dan bersama-sama. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, kasihanlah kami. Anak domba Allah Yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudariku, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, Tuhan datang kepada saya, tapi bersabarlah saja, rasakan sembuh. Semoga tubuh Kristus yang kita sambut melindungi kita semua dari segala yang jahat, membebaskan kita dari penyakit dan menuntun kita menuju hidup kekal. Amin. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintaimu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku. Karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi, datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku. Karena Engkau hadir di sini, aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Siapa yang hendak menjadi pengikutku harus menyangkal diri, memanggul salibnya, dan mengikuti aku. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber kebahagiaan,
Engkau telah menyegarkan jiwa dan raga kami dengan perjamuan kudus ini. Semoga kami semakin tekun mengikuti Putra-Mu dan dengan berani berkorban bagi kesejahteraan sesama yang menuntun kami menuju kerajaan-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga kita semua, warga kita, dan orang-orang yang kita doakan selalu dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin.